Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Hari ini Daniel merasa berbeda sejak kehadiran Nisa. Daniel mulai bersemangat meski tidak tahu alasannya. Entah karena ada seseorang yang akan dikerjai setibanya di kantor, atau karena dia menyukai Nisa. Daniel sendiri tak tahu alasannya. Namun hari ini, ketidakhadiran Nisa membuat Daniel merasakan kekosongan dan sepi melandanya. Ketidaksemangatan Daniel sedikit berdampak pada pekerjaan. 2 janji meeting dihadiri Daniel dengan perasaan malas dan ingin segera mengakhirinya. Dan semua terpaksa diatasi oleh Brian yang paham dengan apa yang sang bos rasakan. Itu kenapa Brian hanya diam saja saat sang bos selalu melamun. Bahkan di tengah-tengah meeting, fokus Daniel kemana-mana. Setelah meeting selesai, Brian yang tahu alasan kenapa Daniel seperti itu langsung bertanya dan mengejutkan Daniel akan pertanyaannya. Apa bos merindukan Nisa? Apa kita ke rumahnya saja? Dengan alasan ingin menjenguknya. Bagaimana bos? Tanya Brian. Daniel berpikir sejenak. Namun Daniel masih bingung. Jika dia ke rumah Nisa, apa alasan yang akan dipakainya? Dia tidak mau Nisa salah paham dengan maksud Daniel. Apa tidak apa-apa? Terus kita harus bilang apa? Tanya Daniel. Kita bilang saja hanya menjenguk pegawai kita, saut Brian. Apa enggak aneh nantinya? Entar dia mikir macam-macam, ujar Daniel. Bukankah bos ingin menemuinya dan mengkhawatirkan keadaannya? Lalu kenapa harus banyak pikir? Bersikap seperti biasa saja, dingin namun penuh perhatian. Dan bukankah bos memang seperti itu? Teram Brian. Baiklah, jika itu perkataanmu, saya yakin kamu sudah memikirkannya, ucap Daniel. Sore harinya, Daniel dan Brian menuju rumah Nisa. Brian membeli buah-buahan sebagai buah tangan. Meski masih sempat ragu, akhirnya Daniel memberanikan diri. Assalamualaikum, salam Daniel dan Brian. Waalaikumsalam, saut suara dari dalam. Tak berapa lama, ibu membukakan pintu dan menyambut mereka ramah serta mempersilahkan mereka masuk. Nak Daniel, nak Brian, ada perlu apa nak? Apa ada masalah pekerjaan? Tanya ibu heran. Tidak bu, kami hanya ingin menjenguk Nisa. Apa dia sudah lebih baik? Jika tidak, kita bawa ke rumah sakit saja, jawab Daniel. Oh iya, masuk dulu nak, ibu sampai lupa, ujar ibu mempersilahkan mereka masuk. Terima kasih bu, jawab Daniel dan Brian. Nisa udah mendingan kok nak, kayaknya nggak perlu ke rumah sakit. Mungkin besok dia bakalan pulih. Nisa sejak kecil anak yang kuat, terang ibu. Oh iya, syukurlah bu, saya senang mendengarnya, ujar Daniel dengan nada lega. Ya udah, ibu panggilkan Nisa bentar ya, ucap ibu dan berjalan menuju kamar Nisa. Nis, ada tamu, panggil ibu. Iya bu, sebentar ya, jawab Nisa dan langsung berdiri untuk membuka pintu. Siapa bu? Tanya Nisa. Bosmu dan asistennya, ayo keluar dulu nak, ajak ibu. Iya bu, sebentar, Nisa cuci muka dulu, saut Nisa. Iya nak, tapi jangan lama-lama ya, ucap ibu. Nisa pun bergegas mencuci mukanya dan menuju ke ruang tamu. Dengan sedikit senyuman Daniel menyambut Nisa, namun sekilas terlihat seperti cengiran. Makasih bos, sudah mau datang, ucap Nisa sopan. Sama-sama Nis, jawab Daniel. Oh iya, ibu bikin minuman dulu ya, pamit ibu. Nggak perlu repot-repot bu, ini buat ibu dan keluarga, ucap Daniel dan menyerahkan bingkisan buah-buahan. Ya ampun, nak Daniel repot-repot nih. Makasih ya nak Daniel, jawab ibu haru. Nggak repot kok bu, sama-sama bu, ucap Daniel. Ibu pun meraih bingkisan dan langsung menuju dapur. Kenapa bos kesini? Tanya Nisa sedikit ketus. Saya hanya mengkhawatirkanmu. Apa saya tidak boleh kesini? Tanya Daniel balik. Boleh sih bos, tapi apa kata pegawai lain jika bos terlalu baik pada saya? Jawab Nisa. Saya pemilik perusahaan dan saya atasan kamu. Kenapa juga mereka sibuk mengurusi apa yang saya lakukan? Lagi pula saya tidak harus memberitahu semua orang jika saya kesini. Sepertinya kamu sudah sembuh karena kamu sudah bisa mendapat saya.
Berarti besok kamu sudah mulai bisa kerja, tegas Daniel. Kok gitu bos? Katanya saya bisa libur sampai pulih. Kenapa cepat sekali berubah pikiran? Tanya Nisa. Kan kamu udah pulih, kamu saja sudah bisa mendebat dengan saya. Tidak nampak sakit sedikit pun. Sepertinya kamu sudah baik-baik saja, sahut Daniel. Terserah bos saja, dasar tidak konsisten. Kemarin baik, hari ini balik lagi, ujar Nisa kesal. Daniel hanya tersenyum dalam hati. Melihat Nisa kembali seperti itu membuat Daniel senang. Setidaknya Nisa sudah nampak baik-baik saja. Dan karena kantor terasa sepi tanpa Nisa, Daniel menyuruh Nisa untuk masuk kerja lagi. Assalamualaikum, terdengar salam dari luar. Waalaikumsalam, sambut semua orang. Nisa langsung berdiri dan menghampiri. Ternyata Repan yang datang. Hai Rep, kamu datang, ayo masuk, ajak Nisa. Gimana kabarmu? Apa sudah lebih baik? Tanya Repan sambil berjalan masuk. Sudah lebih baik kok, jawab Nisa. Ada Kak Daniel. Ada apa kakak kesini? Tanya Repan heran. Nggak apa-apa Rep, hanya mampir melihat keadaan Nisa. Syukurlah dia sudah baik-baik saja, sahut Daniel. Ada Repan, duduk nak. Ibu yang keluar dari dapur menyapa Repan. Iya bu, makasih. Ibu apa kabar? Tanya Repan akrab. Baik, alhamdulillah nak. Ibu bikin minum dulu ya, pamit ibu. Gak usah repot-repot bu, jaga Repan. Gak repot, cuma teh doang nak, sahut ibu tersenyum. Assalamualaikum, terdengar salam dari Randi. Waalaikumsalam, jawab semua orang. Lagi ada tamu ya, ucap Randy. Hai bro, apa kabar? Sapa Repan. Baik bro, kamu kayaknya baik juga, tanya Randy. Yoi bro, wah kayaknya udah jadi orang penting nih. Pakaiannya saja udah necis begini, beda banget bro, tebak Repan. Alhamdulillah bro, berkat Pak Presdir Daniel, jawab Randy. Oh gitu ya, kakakku memang baik banget, puji Repan membanggakan sang kakak. Loh, jadi Kak Repan adiknya Pak Presdir, ucap Randy heran. Iya Ran, saya dan Repan kakak adik, timpal Daniel. Oh, kalau nggak gini saya nggak tahu. Pak Presdir dan Kak Repan bersaudara, ujar Randy. Randy, udah pulang nak, mau ibu bikinkan minum juga? Tanya ibu sambil meletakkan teh untuk Repan. Iya bu, nggak usah bu, duduk. Ibu duduk di sini aja, nanti Randy bikin sendiri, sahut Randy. Oh ya udah, ayo diminum, masa cuma dilihati aja, tawar ibu. Mereka semua menyeruput teh yang ibu buat dan mengobrol panjang lebar sampai hari sudah malam. Sepertinya Daniel tak rela jika dia harus pulang lebih dahulu. Bu, Ran, ayo kita makan di luar saja. Sudah malam, sekali-kali kita makan di luar. Mumpung kita lagi kumpul. Repan juga bisa sama kita, ajak Daniel. Ya udah kalau gitu, Pak Prestir, kita ganti baju dulu ya, sahut Randy menyetujui. Loh, apa nggak merepotkan nak Daniel? Tanya ibu. Nggak ada yang direpotkan bu, sahut Daniel. Udah bu, kapan lagi makan di luar gratis? Canda Repan mencairkan suasana. Mereka pun bersiap dan saat selesai mereka semua berangkat. Daniel menyuruh ibu dan Nisa di mobilnya, sedangkan Repan dan Randy berada di mobil Randy. Setelah selesai jalan-jalan, Daniel mengantarkan mereka pulang dan berpesan agar Nisa besok bisa bekerja lagi. Karena Daniel merasa hari-harinya di kantor akan sepi jika Nisa tidak segera masuk kantor. Setelah mengantar keluarga Nisa, Daniel juga Repan kembali ke tempat masing-masing. Tadinya Repan mengajak Daniel untuk mampir ke rumah ibunya. Namun dengan halus Daniel menolak karena sudah merasa lelah. Meski kecewa namun Repan memaklumi. Keesokan paginya, Daniel berangkat ke kantor. Dia berharap saat sampai kantor, Nisa sudah tiba dan dia dapat melihat wajah Nisa. Ternyata dugaannya benar, Nisa sudah kembali masuk kantor dengan wajah yang berseri. Tak terlihat lagi raut ketakutan. Nisa sudah kembali menjadi Nisa yang Daniel kenal. Dengan senyum, Nisa menyambut kedatangan sang bos. Daniel membalas senyuman para sekretarisnya dan langsung masuk ke ruang kerjanya dengan perasaan bahagia. Brian, apa kita ada meeting hari ini? Tanya Daniel dengan nada sumringah. Iya bos, tapi bukan dengan klien.
kita akan ada rapat dewan direksi. Setelahnya kita akan melihat proyek pembangunan rumah sakit. Sepertinya tidak lama lagi akan selesai, sahut Brian menjelaskan. Baiklah, suruh Nisa untuk ikut. Saat nanti kita ke proyek, saya tidak sabar rumah sakit itu selesai. Saya berharap orang-orang menengah ke bawah tidak lagi kesulitan saat mereka sakit. Rumah sakit ini harus melayani mereka dengan baik. Jadi kamu cari direktur yang benar. Jangan sampai mereka hanya mencari keuntungan, terang Daniel. Baik bos, saya sudah punya beberapa kandidat. Saya juga senang dengan pembangunan rumah sakit ini. Saya harap orang yang susah tidak lagi kesusahan saat sakit, sahut Brian. Ya sudah, kamu siapkan materi meeting hari ini. Dan tolong suruh Nisa membuatkan saya kopi, perintah Daniel sebelum Brian keluar ruangannya. Baik bos, jawab Brian. Brian pun keluar ruangan dan langsung menemui Nisa. Nisa, kamu diminta bos membuatkannya kopi. Seperti yang biasanya, ujar Brian menyampaikan permintaan sang bos. Baik asisten Brian, sahut Nisa meski hatinya sedikit kesal. Kenapa juga aku yang harus membuat kopi? Bukankah itu tugas OB? Apa sih bos masih ingin mengerjaiku? Dasar bos aneh, kadang baik, kadang jahat, batin Nisa. Setelah selesai membuat kopi, Nisa langsung mengantarkan ke ruangan sang bos. Dengan pura-pura sibuk, Daniel menyuruh Nisa meletakkan kopi di meja. Oh iya Nisa, nanti siang kamu ikut ke proyek kita. Saya sedang membuat rumah sakit gratis untuk orang-orang tidak mampu. Biar kamu bisa lihat apa itu sudah cukup layak, ucap Daniel sedikit pamer pada Nisa. Daniel harap Nisa tidak lagi menilainya buruk, agar dia bisa mendapatkan simpati dari Nisa. Baik bos, sahut Nisa singkat. Jawaban Nisa tak seperti harapan Daniel, membuat Daniel kesal. Apa hanya itu jawabanmu? Apa tidak ada lagi yang mau kamu katakan? Tanya Daniel berharap Nisa sedikit memujinya. Iya bos, memang saya perlu mengatakan hal lain. Apa bos mengharapkan jawaban lain dari saya? Tanya Nisa bingung. Sudah, tidak usah, sebaiknya kamu keluar. Kamu benar-benar tidak peka sama sekali, sahut Daniel ketus dan memutar kursinya agar tidak melihat Nisa lagi. Benar kataku, si bos memang aneh, seneng banget. Marah gak jelas, maunya apa sih? Batin Nisa dan berlalu pergi. Sementara Daniel dengan perasaan dongkol menggerutu sendiri. Dasar tidak peka. Giliran gak diharapkan dia selalu ngoceh panjang lebar. Giliran diharapkan dia cuma jawab singkat saja.